Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cut Indah Saputri dan Redi Supriyadi. Di video kali ini kami akan membuat tentang besaran kelistrikan. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja kepada prakteknya. Di sini sebelum kita melakukan praktek, alangkah lebih baiknya kita baca doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Nah, sebelum kita praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materinya. Apa sih itu besaran pengukuran? Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang besaran pengukuran. Pengertian pengukuran itu pada pekerjaan itu pada dasarnya adalah usaha menyatakan sifat sesuatu atau zat benda ke dalam bentuk angka atau harga yang lazim disebut sebagai hasil pengukuran. Nah, pengukuran listrik mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mengetahui, menilai, dan menguji besaran listrik. Alat yang digunakan sebagai pembanding atau petunjuk disebut instrumen pengukur. Instrumen ini berfungsi sebagai penunjuk nilai besaran listrik yang diukur. Arti dan kegunaan penggunaan listrik yaitu kegunaan instrumen penggunaan listrik sangat luas, meliputi di bidang penyelidikan, produksi, pemeliharaan, pengawasan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, instrumen pengukur dibuat dengan kepekaan dan ketelitian penunjukan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, misalnya instrumen untuk kebutuhan laboratorium diperlukan ketelitian dan kepekaan yang amat tinggi, sedangkan yang dipakai untuk keperluan industri lebih diutamakan kepraktisannya ya. Pemilihan instrumen pengukur pada umumnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama dapat dipercaya, yang kedua mudah dalam penggunaannya, yang ketiga dalam kecermatan kita, yang keempat pemakaian tenaga, yang kelima dalam mengukur ukuran, dan keenam ada bentuk, lalu yang terakhir ada berat. Nah, selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Redi Supriyadi. Nah, baiklah, untuk mengetahui adanya listrik atau tidak, yaitu menggunakan alat yang satu ini, yaitu menggunakan test pen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui atau mengecek apakah sebuah penghantar memiliki tegangan listrik atau tidak. Penghantar listrik yang dimaksud di sini dapat berupa kabel listrik, kawat listrik, maupun stop kontak listrik. Test pen hanya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya aliran listrik di suatu penghantar listrik dengan sebuah indikator lampu. Misalnya kita terdapat listrik di kabel listrik, maka lampu indikator akan menyala. Sebaliknya, jika tidak ada aliran listrik, lampu indikator tidak akan menyala. Nah, sebelum kita menggunakan alat ini, terdapat beberapa hal yang harus diketahui, yaitu melakukan cek tegangan kerja dari test pen. Jadi jangan menggunakan alat ini apabila lebih dari tegangan tersebut. Harus menghindari penggunaan saat basah karena dapat menyebabkan terjadinya loncatan arus atau kesetrum apabila lampu indikator pada alat ini tidak menyala. Hal tersebut belum tentu menghantar atau barang yang dites tidak memiliki tegangan listrik. Periksalah dahulu apabila alat ini yang digunakan dalam keadaan baik atau digunakan di luar batas tegangan kerja. Cek juga resistornya atau batang arang masih ada dan dalam keadaan baik. Lebih baik tidak menggunakan alat ini apabila keadaan tangan atau tubuh basah saat melakukan pengecekan tegangan. Diharapkan tidak menyentuh probe dari test pen tersebut. Nah, di sini saya akan mengulas kembali bagian-bagian test pen. Bagian test pen yang pertama yaitu ada tutup konduktor yang berada di atas. Lalu di dalamnya ada pegas. Dan di bawahnya lagi yaitu ada tempatnya yaitu lampu indikator. Di sebelahnya ada tempat isolator bagian atas.
Dan di sebelahnya lagi ada resistor. Dan kita turun ke bawah, yaitu isolator bagian bawah. Dan yang terakhir ada probe-nya. Nah, langsung saja kita praktekkan alat ini. Pertama, pegang test pen dengan ujung jari. Yang kedua, tempelkan ujung mata test pen pada penghantar atau benda listrik yang akan dites. Nah, untuk listrik ini menyala ya, karena test pen tersebut ditandai dengan tandanya menyala. Berarti adanya arus listrik. Yang kedua, ambil lagi yang sebelahnya. Nah, untuk yang sebelahnya tidak ada tegangan arus listrik, dikarenakan test pennya juga tidak menyala. Baiklah, hanya itu saja yang kami paparkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Kita juga masih tahap belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.